Wow, and wow. Episode 40 Kamen Rider guys, luar biasa ya. Episode kali ini dikemas dengan bagus. Cerita yang sangatlah simple dan no ribet-ribet, tapi sangat kena banget di AA pribadi. Apalagi kejutan yang sebenarnya sudah menduga bakalan terjadi. Tapi yang AA tidak menduga kejutan ini akan dieksekusi dengan sangat manis di tangan sutradara Takayuki Shibashaki. Fokus episode kali ini memang kebanyakan berfokus kepada Keiwa dan Sarah. Meskipun tenang ya, Kurama Neon akhirnya mendapatkan sorotan ceritanya lagi setelah dia ditinggal pergi oleh supporter kesayangannya yaitu Kyun ke masa depan. Situasi di keluarga Kurama Neon pun memang lagi kacau balau lah ya bisa dibilang. Papanya Neon, Kurama Kousei, itu lagi di penjara sepertinya setelah digerebek oleh kepolisian atas kasusnya terkait masalah Yamato dan Desire Grand Prix. Masih penasaran ini si Neon nasibnya bakal kayak gimana ya, dan tentunya ekspresi dia bakal kayak gimana setelah dia kehilangan bestie tersayang dia, yaitu Sarah di episode 40 ini. Kan Neon ini katanya tidak mau kembali ke rumah dia meskipun dia ini akhirnya ya ujung-ujungnya nekat gitu ya di episode kali ini untuk balik lagi ke rumahnya karena dia ini dapat kabar bapaknya digerebek oleh pihak kepolisian. Tapi setelah kejadian yang membagongkan di episode ini, Neon ya pastinya akan sangatlah sendirian banget, alone ya. Jadi action apa yang akan direncanakan oleh Neon? Apakah dia bakal balik ke rumahnya lagi dan memaafkan kedua orang tuanya ini atau bakal kayak gimana? Sarah, oh Sarah, kamu tuh kenapa gitu? Masih ae mau dengerin bacotan si beliau ini? Udah jelas si beliau ini rada-rada kambing ya. Bukan kambing, bangke, babi ya. Kenapa gitu? Kamu tuh terlalu polos 11-12 kayak Keiwa ya. Alhasil kamu dijadikan Yamato ya, dirubah dan disedot ke alam kubur. Gak juga sih, itu ke alam tanah, gak tau kemana tuh ya si Sarah ini disedotnya. Dan ya sudah lah ya, riwayatmu telah berakhir di episode 40 ini. Mau gimana lagi ya, Sarah kamu memang diciptakan untuk menjadi tumbal bagi Keiwa untuk bisa mendapatkan final form-nya tersebut. Kalau kamu gak jadi tumbal, ini Keiwa kapan dapat final form-nya gitu. Meskipun terus terang ya, aku suka banget dengan karakter Sarah yang benar-benar sayang, care dan setia banget dengan Keiwa. Selalu pengen ngebantu Keiwa dan tidak mau menjadi karakter yang sepertinya beban bagi adiknya tersebut. Ada banyak sekali usaha yang benar-benar ditunjukkan oleh si kakak manis yang satu ini. Yang jadi pertanyaan, apakah Sarah bakalan balik lagi? Ya sih ngarapnya jangan balik lagi si Sarah ini. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin karena dengan kekuatan Dewa Pencipta atau Dewi Pencipta milik Ace, semua hal yang tidak mungkin akan menjadi mungkin. Tapi kita tunggu saja apakah Sarah akan hidup kembali. Ama Ocungi 100 jempol dulu ya kepada performa si Daichi Eke si beliau yang luar biasa membagongkan aksinya di episode 40 ini. Dari dulu memang sangat suka banget dengan gaya yang licik ya dan membagongkan dari awal dia muncul ini si beliau ya. Dana berpikiran bahwa si beliau ini memang cocok banget dijadikan villain atau final boss bagi para protagonis kita. Dan ya, keinginan A bisa dibilang terkabul. Setelah dia mukbang Yamato yang bikin A tuh pengen muntah ya ketika nonton scene ini. Memang cocok dia ini jadi bapaknya bagi para Yamato gitu, menggantikan Archimede. Yamato versi Daichi ini bisa dibilang lumayan OP ya, apalagi ability utama dia di sini yaitu pasir. 11-12 kayak Gara. Si beliau ini memang otaknya encer banget. Dia bisa merancang strategi licong yang sangatlah mulus demi bisa menjebak ya, alias membunuh Sarah, kakaknya Keiwa, dan juga mengkambing hitamkan atau membuat Keiwa dan Azuma ini bergelut gitu ya, bug big book satu sama lain dalam satu episode saja. Memang babi si beliau ini. Kok memang setan? Memang babi yang kau nih. Sejauh ini menurut Ayah, Daichi ini bisa memberikan
impact konflik yang membuat cerita Geats menjadi lebih seru. Daichi doang yang bisa melakukan hal ini gitu. Sebuah pilihan yang tepat mempertahankan karakter Daichi aka si beliau ini hingga penghujung cerita Kamen Rider Geats. Mantap lah ya Bapak Yuya. Keiwa, si secondary rider yang sok-sok dianggap MC ini, akhirnya mendapatkan sorotannya di episode kali ini. Walaupun si Keiwa ini agak telat pakai banget mendapatkan porsi perkembangan atau mungkin cerita lah ya bagi dia, tapi ya sudahlah ya, mending telat daripada tidak sama sekali. Jadi gimana Keiwa di episode 40 ini? Keiwa setelah dia memutuskan untuk jadi Kamen Rider ya, dia akhirnya di sini bisa dibilang menjadi the real hero ya, the real Kamen Rider meskipun agak telat pakai banget ini anak tuh ingin menjadi sosok pahlawan pelindung masyarakat tanpa memikirkan tujuan utama dia yang sering dikumandangkan setiap saat ya, setiap episode gitu, yaitu ingin mengembalikan orang-orang yang sudah mati. Meskipun lagi-lagi ya ketika nimbrung bersama Ace itu keinginan dia lagi-lagi dimention lagi. Aduh, capek dengernya ya. Ujung-ujungnya ini anak di ending. Setelah hal ini terjadi gitu ya, setelah dia jadi Kamen Rider, malah jadi Daiji 2.0. Setelah Sarah wassalam di hadapan mata Keiwa secara live, Keiwa di sini marah sejadi-jadinya, ngamuk aing maung ya. Terus terang, scene ini memang bikinan nyesek parah, apalagi Keiwa ini udah gak punya orang tua, sekarang dia harus kehilangan kakaknya tercinta. Kasian banget memang si Keiwa ini. Tapi ya mau gimana lagi, ini karakter kayaknya memang harus dibikin kayak gini demi bisa membuat penonton tuh tertarik kepada Keiwa. Tapi ya, aduh telat banget ini Maya Keiwa tuh dibikin kayak gini. Jujur aku tidak mempunyai rasa simpati yang mendalam kepada Keiwa setelah kejadian ini. Malahan Keiwa di sini nuduh si Azuma ya, bodoh ini anak bodoh banget. Karena Azuma ini yang ngebasmi kakaknya gitu di depan mata dia. Aku udah seneng banget dan sedikit muji Keiwa di sini. Pas lihat kejadian ini ya, after kematian kakaknya, Keiwa malah dendam kusumat dengan Azuma yang bikin Atu jadi tepok jidat sama Keiwa gitu. Bodohnya lagi si Azuma malah mengiyakan ya. Iya aku yang bunuh, bahwa dia ini sudah ngebunuh Sarah. Kenapa kamu gak ngomong aja bahwa aku tuh memang gak tahu bahwa Yamato itu adalah Sarah? Ya ngomong aja gitu, kenapa susahnya ya? Keiwa juga sama aja, ini anak harusnya sadar bahwa Sarah kayak gini itu karena si beliau ya. Karena si beliau yang sudah mengakibatkan kakaknya jadi seperti ini, jadi Yamato. Tapi ya mau gimana lagi, orang udah kebelet ngamuk, apapun yang ada di depan dia pasti dihajar aja ya. Tapi ya sangat suka sekali lah dengan Azuma di sini yang agak sedikit dewasa ketika melihat hal yang shock ini terjadi di depan dia. Dia nggak dikit-dikit marah atau kayak gimana gitu. Yang lihat dia di sini Azuma ya terdiam gitu. Ya pasti nyesel banget ini si Azuma ya ketika adegan ini terjadi. Udah mah dia ini jadi Kamen Rider lagi, balik lagi gitu. Pas jadi Kamen Rider lagi malah dapat hal yang membagongkan kayak gini. Ini si Azuma pasti kayak aduh ya, kaduhung ya kalau kata bahasa Sunda mah. Entah respon apa yang akan diberikan oleh Azuma di episode selanjutnya setelah dia ini sadar bahwa dia sudah membunuh Sarah ya, kakaknya Keiwa secara tidak sengaja. Ketika Keiwa kehilangan sosok kakaknya tersebut membuat yakin ya, Azuma ini mengingat masa lalu dia ketika kehilangan sahabatnya. Cuman sayangnya di sini Azuma yang jadi korban fitnah gitu. Kocaknya lagi Beroba dan Kekera malah keprok-keprok, udah kayak lagi nonton acara sabung ayam. Dua orang ini emang agak-agak sih, tapi ya udahlah ya. Kekera senang Keiwa dapat karakter developmentnya termasuk AA. Beroba juga senang karena Azuma akan menderita setelah kejadian ini. Dua permintaan dari kedua supporter ini kayaknya bakalan terwujud ya. Oh iya, Beroba dan Kekera juga udah dapat dua kartu terbaru hasil giveaway dari si Jito. Yang katanya dua kartu ini adalah King Card Yamato dan Queen Card Yamato. Kita tunggu aja lah ini duo sejoli kayak Putri Kerajaan dan Pangeran Kodok ya bakal mendapatkan bentuk terbaru kayak gimana gitu. Apakah jadi Kamen Rider terbaru atau Yamato Kamen Rider terbaru? Ya pokoknya semoga jangan CGI ya.
Alhasil setelah amukan Keiwa yang tidak berhenti ya sampai malam. Bayangin sampai malam, sampai hujan turun. Muncullah secercah siluet dari form terbaru Keiwa yaitu Tycoon Shogun Form yang terus terang adegan siluet Tycoon Shogun Form ini ditampilkan dan dikemas dengan keren banget. Tapi sabar ya, kita harus nunggu beberapa hari untuk melihat Keiwa mode Tycoon Shogun menyembelih ya Buffa di episode 41 minggu ini. Tenang ya teman-teman, episode 41 akan disutradarai oleh Koichi Sakamoto. Jadi action package bagi debut Tycoon Shogun pasti bakalan keren banget lah. Episode 40 ini bisa dibilang episode awal mula rencana dari para villain Kamen Rider Geats mulai disiapkan dan akan dimulai. Si Game Master terbaru, si Jito, dan si Samas yang tiba-tiba saja dia ngedadak jadi produser terbaru. Mereka udah mulai nego-nego merencanakan rencana kambingnya dengan Beroba dan Kekera, yang di samping itu juga si beliau memang lagi OTW juga merencanakan rencana dia, yaitu ingin menguasai dunia, alias yang menjadi musuh bebuyutan bagi para MC. Tujuan utama si Jito dan Samas udah jelas ya, mereka ini tujuannya ingin Sumuri on the way jadi Dewi Pencipta 2, alias menjadikan Sumuri ini jadi Dewi Pencipta. Tentunya masih bertanya-tanya ini Sumuri kenapa dia bisa memiliki kekuatan Dewi Pencipta. Ternyata kekuatan Keiwa yang terbaru ini itu kayaknya ada campur tangannya dengan Sumuri. Keiwa dan Sumuri memiliki keinginan yang sama, yaitu ingin membalaskan kematian kakaknya Sarah. Sehingga secara tak langsung doa mereka ini membuat kekuatan Dewi Pencipta Sumuri menjadi bangkit. Jadi bisa dibilang ketika Sumuri berdoa dengan sungguh-sungguh, keinginan apapun bisa terkabul apabila selaras dengan keinginan si orang yang sedang diperhatikan oleh Sumuri. Bisa dipastikan kita bisa melihat Ace dan Hareruya Win yang akan siap-siap ya bag big book dengan Game Master terbaru di episode minggu depan yang menandakan bahwa pertarungan babak terakhir dari saga Kamen Rider Geats akan dimulai di episode minggu depan. Lantas akan gimana nih nasib si Keiwa, si sad boy yang satu ini? Apakah dia akan terus-terusan marah seperti ini? Atau dia bakalan tobat karena suatu hal terjadi menimpa dia? Yang jelas agak mau Keiwa jadi final boss setelah kejadian pahit ini menimpa dia. Please jangan ya. Jangan jadikan Keiwa atau Azuma jadi final boss. Beroba, Samas, Jito, dan si beliau mereka berempat sudah cocok menjadi villain boss yang akan dihadapi oleh para MC kita. Jadi gak usah lah ya final boss Kamen Rider Geats ini itu adalah si Keiwa gitu. Ya boleh lah kalau misalkan Azuma atau Buffa itu jadi final boss. Asim mengiyakan kalau misalkan ini terjadi. Jadi itulah dia bacotan terkait episode 40 Kamen Rider Geats. Gimana menurut kalian semua episode 40 Kamen Rider Geats ini? Komen aja di kolom komentar di bawah. Terima kasih yang sudah menonton video bacotan ini dari awal sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya.